Film yang akan kita bahas alur ceritanya untuk kali ini berjudul Argyle. Dirilis tahun 2024, disutradarai oleh Matthew Vaughn. Cerita bermula di negara Yunani. Terlihat seorang pria bernama Agen Argyle yang sedang menyamar. Ia merupakan agen mata-mata internasional. Ia mengajak seorang wanita yang menjadi targetnya yang bernama Lengret untuk berdansa. Tak lama berdansa, Argyle ketahuan kalau ia seorang agen. Lalu semua orang yang ada di ruangan itu menodong Argyle. Sedangkan Lingrid pergi meninggalkannya. Karena sudah terpojok, Argyle lalu meminta bantuan rekannya yang bernama Keira. Keira lalu memunculkan asap dari atas Argyle, sehingga ia bisa kabur. Saat di luar, Argyle sudah ditunggu oleh Keira dengan mobilnya. Baru juga mau naik mobil, Lengret lalu memberondong tembakan dan mengenai Keira. Sedangkan Argyle selamat. Setelah itu Lengret pergi meninggalkan mereka dengan menggunakan motornya. Argyle coba untuk menyelamatkan Keira, namun disuruh oleh bosnya memanggil bagian medis saja. Sedangkan dirinya tetap fokus mengejar target. Bos Argyle bernama Fowler. Karena ban mobilnya bocor, Argyle lalu memakai mobil yang ada di situ untuk mengejar. Dengan brutal, Argyle mengejar Lengret melalui atap rumah penduduk. Seingat cerita, karena mobilnya kembali rusak sehingga Lengret bisa lolos. Argyle lalu menghubungi rekannya yang lain yang bernama Watt yang sedang menikmati kopi Yunaninya. Argyle meminta untuk bergegas karena Lengret mengarah ke tempatnya. Setelah menikmati seseruput kopinya, ia kemudian melihat Lengret. Saat melintas di depannya, dengan entengnya Watt mencekiwing Lengret. Setelah itu mereka bertiga sarapan bersama. Argyle lalu bertanya siapa yang memberitahunya kalau dirinya datang. Watt menodongkan pistolnya dan mengancamnya. Lengret meminta HP-nya, lalu membuka kuncinya. Setelah itu memberikan kepada Watt. Watt terlihat terkejut saat melihat isi HP milik Lengret, lalu memberikannya kepada Argyle. Ternyata yang memberitahu Lengret adalah bosnya Argyle, yaitu Fowler. Ternyata mereka melayani bos yang sama. Terlihat Lengret meneteskan cairan di tangannya yang langsung dijilatinya. Tak berselang lama, Lengret pun tewas. Setelah itu, Fowler menghubungi mereka, namun Watt sudah tidak mau mendengarkannya lagi. Karena hal itu akan membuat mereka menjadi buronan. Ternyata itu hanya visualisasi dari sebuah novel yang ditulis oleh Ellie Conway yang sedang meluncurkan buku keempatnya di Colorado. Buku itu berjudul Argyle. Banyak penggemarnya yang datang ke tempat itu. Buku karya Ellie itu sangat booming dan banyak orang yang menyukainya. Saat sesi tanya jawab, ada seorang lelaki bertanya, karena buku karya Ellie terlihat begitu nyata, apakah Ellie seorang mata-mata? Dengan bercanda, Ellie menjawab kalau dirinya bukan mata-mata. Ellie menjelaskan kenapa bukunya begitu terlihat nyata. Karena sebelum menulis ia melakukan riset. Pertanyaan lain menanyakan soal kapan buku kelima akan keluar. Ellie menjawab lebih cepat dari yang mereka pikirkan. Malam harinya saat di rumah, Ellie kembali melanjutkan menulis untuk buku kelimanya. Kembali tervisualisasi apa yang sedang ditulisnya. Argyle sedang berada di Hong Kong, bertemu dengan seorang wanita yang merupakan anak buah dari seorang peretas yang telah mencuri dokumen milik direktorat yang bisa digunakan untuk meruntuhkannya. Direktorat merupakan organisasi mata-mata internasional yang jahat. Argyle memberi satu koper emas sebagai DP-nya. Wanita itu lalu memberikan sebuah HP dan memintanya untuk pergi ke London. Dan saat di London ia akan dihubungi oleh si peretas melalui HP itu. Hal itu menjadi scene terakhir yang dibuat oleh Ellie dalam bukunya yang kelima. Hari berikutnya, saat Ellie sedang yoga, ia dihubungi oleh ibunya. Ellie mengirim draft novel kelimanya untuk dibaca ibunya. Setelah ibunya membaca sampai selesai, ibunya mengatakan kalau ceritanya sangat bagus dan memukau seperti buku yang sebelumnya. Ibunya hanya merasa kalau endingnya menggantung. Karena hal itu ibunya akan menemui Ellie untuk mencari ending yang lebih bagus. Ellie pun menyetujui hal itu. Ellie lalu coba menulis lagi dengan cerita yang romantis namun terlihat aneh sehingga tidak jadi. Namun pada akhirnya Ellie tidak tahu apa yang ingin ditulisnya.
Hari berikutnya, Ellie memutuskan untuk pergi menemui ibunya dengan membawa kucingnya yang bernama Alfie. Saat di kereta, ia melihat seorang laki-laki yang membuatnya terpesona. Saat laki-laki itu bertanya apakah kursi di depan Ellie ada orangnya, dengan terbata-bata Ellie menjawab kebetulan ada. Lalu pria itu pergi meninggalkannya. Tak berselang lama, datang seorang pria lain gondrong berkumis yang langsung duduk di kursi depan Ellie. Ellie coba untuk menjelaskan, namun ia mengatakan akan pindah saat orangnya datang. Pria itu juga sempat mengganggu si Alfie. Sampai akhirnya mereka sibuk membaca buku masing-masing. Saat tahu buku yang dibaca pria itu karyanya, Ellie coba untuk menutupi mukanya. Setelah pria itu selesai membaca bukunya dan melihat foto Ellie di sampulnya, ia baru sadar kalau yang di depannya adalah Ellie. Pria itu mengatakan kalau ia adalah penggemar beratnya dan kagum dengan karyanya. Ellie sempat bertanya soal pekerjaan pria itu. Pria itu menjawab kalau dia seorang spionase atau mata-mata. Melihat raut muka Ellie, pria itu mengatakan kau tidak mengira kalau mata-mata berpenampilan sepertinya. Tiba-tiba Ellie melihat pria itu seperti Argyle. Saat berkedip berubah lagi. Karena itu Ellie terlihat melamun. Lalu datang pria lain mendekati Ellie, meminta untuk Ellie menandatangani buku miliknya. Ellie lalu bertanya apa punya sebuah pulpen. Pria itu lalu memakan pulpen, namun ternyata pulpen itu berisi suntikan dan pria itu berniat membunuh Ellie. Melihat itu, pria gondrong di depannya mencegah dan terjadi perkelahian dan adu tembak. Sesekali Ellie melihat pria gondrong seperti Argyle. Itu terjadi berkali-kali. Saking cintanya Ellie sama tokoh Argyle ciptaannya. Semakin banyak orang yang datang yang ingin menyerang Ellie. Ia terlihat panik melihat keadaan yang terjadi. Ellie berusaha kabur, namun selalu ada yang menghadangnya. Agar aman, pria gondrong memasukkan Ellie ke toilet. Sedangkan pria gondrong berkelahi dengan dua wanita. Laki-laki Ellie sesekali terbayang-bayang oleh Argyle yang berkelahi dengan keren. Namun kalau pria gondrong yang berkelahi terlihat biasa saja. Setelah itu Ellie dan pria gondrong berusaha kabur. Lalu muncul lagi yang mengejar mereka. Kali ini pria itu mirip orang yang datang saat peluncuran buku keempat Ellie sebagai penggemar. Saat mereka terpojok, Ellie berusaha mengatakan kalau ia tidak kenal dengan pria gondrong dan tidak terlibat apapun. Tiba-tiba pria gondrong memeluk Ellie dan mengikat bersamanya. Lalu pintu kereta meledak dan mereka kabur dengan menggunakan parasut. Saat di ketinggian, Ellie begitu ketakutan kemudian pingsan. Saat tersadar, Ellie sudah berada di sebuah rumah. Lalu muncul pria berjenggot yang sudah ganti penampilan dan tidak berjenggot lagi. Sempat membuat Ellie panik. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya. Ia bernama Aiden. Dan ternyata ia benar-benar seorang mata-mata. Ellie melihat dari sebuah TV ada orang-orang yang mengacak-acak rumahnya. Ia bertanya siapa orang-orang itu. Aiden menjelaskan kalau pria berkumis yang tadi ditemui di kereta bernama Carlos. Kerja untuk divisi. Divisi merupakan organisasi mata-mata jahat dan pimpinannya bernama Ritter. Ellie bertanya kenapa divisi mengincarnya. Aiden menjawab kalau Ellie seorang peramal yang hebat. Ellie mengatakan kalau semua orang bisa menebak kalau ada organisasi mata-mata rahasia. Aiden menimpalinya, butuh orang cerdas untuk tahu mereka akan membelot. Aiden dan divisi sudah membaca naskah buku kelima Ellie yang belum terbit. Namun karena masih menggantung, Ellie lalu diburu oleh divisi. Aiden mengatakan kalau Ellie tertangkap mungkin tidak akan dilepas atau lebih buruk. Aiden menawarkan akan membantu Ellie, namun Ellie harus membantu Aiden terlebih dahulu. Sedangkan di markas divisi, Ritter marah besar kepada anak buahnya karena tidak bisa menangkap Ellie. Terlebih lagi Aiden yang membawanya. Ritter terlihat begitu kejam, ia langsung membunuh anak buahnya tanpa memberi kesempatan lagi. Kembali ke Ellie dan Aiden. Mereka berdua pun pergi ke suatu tempat. Aiden lalu menceritakan kalau naskah yang ditulis oleh Ellie di buku kelima beneran terjadi. Aiden menyewa seorang hacker yang bernama Bakunin untuk mencuri berkas induk milik divisi. Berkas induk itu berisi tentang keburukan dari Ritter
Carlos dan orang-orang penting di divisi. Ada bukti pengeboman, pemalsu pemilu, peracunan radioaktif, namun kejahatan itu bisa mereka tutupi dan terlihat seperti orang baik. Data itu disimpan di sebuah flash disk dan dimasukkan ke dalam silver bullet. Bakunin yang tahu file itu sangat berharga. Ia meminta kenaikan harga 3 kali lipat dan Aiden menerimanya. Aiden dan Bakunin janjian akan bertemu di London. Namun saat Aiden ke London, Bakunin tidak datang. Kan hal itu divisi dan Aiden bersaing untuk mencari keberadaan Bakunin. Dan menurut Aiden, Ellie adalah kunci untuk menemukan Bakunin. Aiden lalu bertanya kepada Ellie tentang keberadaan Bakunin. Namun Ellie menjawab kalau ia tidak tahu. Aiden lalu meminta untuk Ellie menceritakan kelanjutan ceritanya. Ellie mengatakan kalau itu butuh riset berbulan-bulan, membaca, wawancara, dan hal-hal lainnya. Karena Ellie belum pernah ke London. Karena hal itu Aiden membawa Ellie ke sebuah hanggar. Belum juga naik pesawat, Ellie sudah panik karena takut ketinggian. Aiden memberi pilihan, mati ditangkap divisi atau naik pesawat. Saat di dalam pesawat, Ellie masih tampak gugup namun berusaha tenang. Setelah sampai London, mereka pergi ke Monumen Albert Memorial. Itu tempat Aiden seharusnya bertemu dengan Bakunin. Aiden bertanya kepada Ellie apa yang terjadi dengan Bakunin. Ellie yang tidak tahu diminta untuk menulis satu bab lagi. Buat Ellie tidak mudah, namun mereka harus bergegas karena divisi mengincarnya. Karena tidak ada pilihan, Ellie coba untuk menulis ceritanya. Berpindah ke markas divisi. Ritter diberitahu anak buahnya kalau mereka sudah bisa tahu keberadaan Ellie. Mengetahui itu, Ritter menyuruh Carlos untuk mengerahkan timnya ke tempat itu. Melalui CCTV, Ritter meminta untuk mendengar apa yang mereka bicarakan. Ritter mendengarkan kalau Aiden meminta Ellie menulis bab berikutnya. Ellie menulis, Archilai datang ke tempat itu. Karena tidak menemukan siapa-siapa, ia kembali ke mobil. Archilai bingung kenapa Seeger memberikannya HP. Archilai lalu membuka HP-nya itu. Terlihat sesuatu ada di dalamnya, yang ternyata itu chip enkripsi. Dari tulisan itu, Ellie lalu meminta HP yang diberikan kepada Aiden. Namun oleh Aiden, HP itu sudah dibuang. Ellie berasumsi kalau chip itu terhubung dengan satelit dan mereka diminta untuk menemukan satelit itu. Singkat cerita, mereka menemukan alamat tempat Bakunin diperkirakan ada. Begitu juga dengan Ritter. Ellie dan Aiden pergi ke alamat itu, mendatangi sebuah kamar, namun tidak ada jawaban dari kamar itu. Aiden lalu membuka pintu dan ternyata di dalam tidak ada siapa-siapa. Ellie lalu melihat di sekitar. Merasa ada yang aneh dengan dindingnya, Ellie merobek wallpapernya dan melihat sebuah garis. Menurutnya itu sebuah petunjuk. Namun buat Aiden itu hanya garis biasa. Tanpa sengaja, Aiden menemukan ada sesuatu di lantainya. Ia lalu membongkarnya dan menemukan sebuah brankas mini. Mereka lalu membuka brankas itu, yang berisi uang dan sebuah kunci perahu, serta sebuah buku yang berisi alamat IP, identitas VPN, dan lokasi pengiriman barang yang tersandi. Ellie mengatakan kalau buku itu bisa mengarahkan di mana data disimpan. Saat Aiden melihat keluar, ia melihat pasukan Ritter sudah sampai di lokasi itu. Aiden dan Ellie lalu bersembunyi di bawah lantai. Saat para pasukan itu masuk ke dalam rumah, semua aman. Sampai si Alfie mengeong. Merasa sudah tidak aman, Aiden lalu melompat keluar dan langsung menembak beberapa pasukan itu. Ellie kembali melihat bayang-bayang Archilai saat melihat Aiden melompat. Terjadi perkelahian antara Aiden dengan para pasukan. Setelah bisa mengalahkan tim pertama, Aiden dan Ellie coba untuk pergi. Namun saat Aiden mengeceknya, tim yang lain sudah datang. Aiden memberitahu rencananya. Aiden bagian menembak, sedangkan Ellie bagian menginjak kepala. Tapi Ellie mengatakan kalau ia tidak bisa melakukannya. Aiden meyakinkan Ellie kalau ia bisa. Setelah itu Aiden melempar bom lalu menarik keluar Ellie dan menembaki orang-orang itu satu persatu. Ellie terlihat ketakutan melihat situasi itu.
Ellie melihat ada yang tumbang, coba untuk menginjak kepalanya. Namun ia tidak sanggup. Sampai Aiden mengalahkan semua, Ellie tidak melakukan apa-apa. Merasa masih ada yang datang, mereka lalu kabur melalui pintu darurat, naik ke atas. Namun setelah sampai atap, mereka menemukan jalan buntu. Namun mereka melihat sebuah perahu berada di bawah. Ellie mengatakan kalau perahu itu jalan untuk kabur. Ellie menyarankan mencari sesuatu untuk turun. Namun Aiden mengatakan kalau mereka harus melompat. Ellie ketakutan kalau harus melompat. Aiden menjelaskan kalau itu akan aman karena di bawah ada matrasnya. Mendengar Ellie banyak alasan, diam-diam Aiden mengambil Alfie dan menjatuhkannya. Ellie begitu panik melihat itu. Setelah melihat Alfie mendarat dengan aman, Aiden perlahan-lahan menarik Ellie. Lalu mereka jatuh bersamaan. Setelah itu mereka pergi menggunakan perahu itu. Singkat cerita, Aiden dan Ellie menginap di sebuah hotel. Saat Aiden berada di kamar mandi, tanpa sengaja Ellie mendengar perbincangan Aiden dengan bosnya yang bernama Alfred Solomon tentang Ellie yang harus ditembak. Segera diselesaikan. Mendengar itu, Ellie yang merasa kalau Aiden orang jahat memutuskan untuk pergi dari hotel itu. Ellie lalu menghubungi ibunya melalui tetangganya. Ellie mengatakan kalau sedang ada masalah namun tidak bisa menceritakan lewat telepon. Karena Ellie tidak punya apa-apa, ibunya memutuskan untuk menyusulnya ke London. Ellie meminta untuk bertemu di hotel yang pernah mereka kunjungi dulu, agar tidak ada yang tahu. Ellie lalu pergi ke hotel itu. Ia begitu senang saat melihat ibunya. Saat akan cerita, tiba-tiba ada yang mengetuk. Saat dibuka oleh ibunya, yang datang adalah Ritter. Dan ternyata Ritter adalah ayah Ellie. Dan Ellie tidak tahu kalau ayahnya bos divisi. Ellie lalu menceritakan apa yang terjadi. Saat Ellie menceritakan tentang buku itu, Ritter bertanya di mana buku itu. Tanpa curiga, Ellie memberitahunya. Ritter coba untuk merekam setiap isi dari buku itu. Ibu Ellie menyarankan untuk menghubungi polisi. Namun Ellie menolaknya karena mata-mata ada di mana-mana. Tiba-tiba datang Aiden yang langsung menyandra Ritter. Ritter terlihat ketakutan, sedangkan Ellie melindungi ibunya. Aiden meminta untuk Ellie percaya kepadanya. Namun karena Ellie mendengar Aiden akan membunuhnya, maka dari itu ia tidak mempercayainya. Aiden menjelaskan kalau itu tidak seperti apa yang Ellie dengar. Melihat keributan itu, Ritter lalu mengatakan kalau Aiden membunuhnya, divisi akan membunuhnya. Mendengar itu, Ellie menjadi bingung. Aiden menjelaskan kalau ia bukan ayahnya. Ibu Ellie lalu mengeluarkan pistol dan menodongkannya kepada Ellie, sambil mengancam akan membunuhnya. Ellie yang terkejut melihat ibunya membawa pistol lalu mendorongnya, yang langsung ditembak oleh Aiden. Ritter coba melawan, namun dengan mudah Aiden membuatnya pingsan. Setelah itu Aiden membawa buku itu lalu mengajak Ellie pergi. Setelah meyakinkannya kalau wanita itu bukan ibunya. Singkat cerita, Aiden membawa Ellie ke tempat Alfred berada, yaitu di Prancis. Ellie tidak tahu di mana itu karena ia ketiduran selama perjalanan. Aiden memperkenalkan Ellie kepada Alfred, lalu memberikan buku catatan itu kepadanya. Alfred merupakan mantan wakil direktur CIA. Alfred lalu membawa Ellie ke sebuah ruang rahasia yang merupakan kantor Alfred. Ellie bertanya kenapa dibawa ke tempat itu. Alfred mengatakan untuk saatnya bertemu dengan agen Argyle yang asli. Dan ternyata Ellie adalah seorang mata-mata yang memiliki nama asli Rachel Kyle. Dan semua novel yang ditulis oleh Ellie merupakan kenangannya yang sesungguhnya. Mengetahui hal itu, Ellie merasa kalau semua itu omong kosong, lalu pergi menemui Aiden. Dengan marah-marah, Ellie menganggap kalau Alfred adalah orang yang sinting. Ellie merasa dirinya seorang penulis, bukan agen. Aiden menegaskan kalau Ellie adalah seorang agen dan sebenarnya ia tidak suka kucing, tapi suka dengan anjing. Aiden lalu coba untuk memukul Ellie. Namun dengan mudah Ellie dapat menangkisnya. Aiden mengajak Ellie berkelahi. Raut muka Ellie berubah dan dengan mudah Ellie bisa mengimbangi Aiden. Setelah bisa menumbangkan Aiden,
Ellie tersadar, lalu ingin tahu semua tentang dirinya. Ellie bertanya apa yang terjadi dengan dirinya. Aiden menceritakan kalau ia melihat Ellie terakhir saat pergi ke Albert Memorial untuk bertemu dengan Bakunin, dan setelah itu tidak pernah kembali. Aiden tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Namun tiba-tiba ada kabar kalau Ellie berada di UGD dalam keadaan koma. Dan yang menemukannya adalah divisi. Saat Aiden coba melacaknya, divisi sudah memindahkan Ellie ke rumah sakit Amerika. Dan Ellie lupa ingatan. Wanita yang menyamar sebagai ibu Ellie sebenarnya bernama Dr. Margaret Folkler, ketua operasi psikolog untuk divisi. Margaret dan Ritter menemui Ellie dan mengaku sebagai orang tuanya. Margaret dan Ritter memberi terapi yang intens kepada Ellie, memperlihatkan kalau ia suka dengan kucing, sebuah kotak musik, agar Ellie bisa mengingat kehidupan seperti yang Ritter inginkan. Dengan kata lain, mereka mencuci otak Ellie. Hal itu menjadi alasan Aiden menemui Alfred, yang merupakan orang yang melatih Ellie dan Aiden. Alfred mulai menyelidiki divisi namun kekurangan bukti. Hal itu membuat Ritter berpikir kalau Alfred akan menghalangi rencananya. Lalu divisi memburunya. Karena Alfred menghilang, sudah tidak ada yang menghalangi Ritter. Sehingga Ritter melakukan rencana terakhirnya, berusaha membuat Ellie untuk menulis. Ritter memberikan buku harian Ellie yang dibuat oleh Margaret dengan menyamarkan nama, tempat, dan kejadian, berharap mereka bisa mendapat sekilas ingatan asli Ellie. Hal itu berhasil dan membuat Ellie menulis novel yang tanpa disadari itu adalah kehidupan nyatanya. Dan buku kelima hampir saja memberitahu apa yang divisi inginkan. Ellie bertanya siapa sebenarnya dirinya. Aiden memperlihatkan kalau dulu Ellie merupakan anggota CIA dan merupakan yang terbaik. Karena itu Ellie direkrut oleh divisi. Dan Aiden adalah partnernya seperti Watt dalam novel. Ada juga Kara yang ngasih yang tertembak saat bertugas seperti dalam novel. Ellie mengatakan kalau di buku ke-6 ia berencana menghidupkan Kara kembali. Ia mendapat ide dari seorang penggemar yang mengirimnya email sebagai plot twist yang gila. Di sisi lain, Alfred sedang memecahkan kode dari buku catatan itu. Begitu juga dengan Ritter yang telah mendapat kopiannya mengerahkan anak buahnya untuk memecahkan kode itu. Alfred yang sudah memecahkan kode itu lalu memanggil Ellie dan Aiden. Isi dari kode itu adalah Bakunin meninggalkan berkas induk di tangan penjaga rahasia bernama Saba Albert. Dan Bakunin memberi instruksi kalau yang bisa mengambil berkas itu hanya satu orang, agen yang bersepakat dengannya dan teman lama si penjaga, yaitu Rachel Kyle. Namun Ellie mengatakan kalau ia tidak bisa menjadi Rachel Kyle dan akan membuat si penjaga curiga. Karena setelah dicuci otaknya, Ellie menjadi orang yang berbeda. Mendengar itu, Aiden meyakinkan kalau ia bisa menjadi Rachel Kyle. Setelah itu, Aiden dan Ellie pergi ke Semenanjung Arab, tempat si penjaga tinggal. Setelah melalui pengecekan, mereka berdua bisa masuk ke rumah Saba. Ellie yang begitu gelisah saat menunggu sebelum bertemu dengan Saba. Aiden lalu mengajak Ellie untuk berdasar agar lebih tenang. Tak lama penjaga datang memanggil Ellie untuk bertemu dengan Saba. Saba lalu mengambil sebuah kotak dari berangkasnya. Saba yang tidak tahu kalau Ellie lupa ingatan mengira kalau Ellie selama 5 tahun sedang menyamar sebagai penulis. Terlebih lagi Saba melihat Ellie begitu alami memerankannya. Untuk memastikannya, Saba bertanya, siapa Ellie sebenarnya? Sebagai Rachel atau sebagai Ellie? Mendengar itu, Ellie tampak gugup. Lalu ia melihat dirinya di kaca, berubah menjadi Agilai. Agilai mengatakan kalau Ellie sudah tidak butuh dirinya. Selamat tinggal. Setelah itu Ellie berubah menjadi Rachel, tegas dan serius. Siapa yang yakin kalau itu Rachel kemudian memberikan kotak dan kotak itu berisi silver bullet. Ellie lalu melihat isi dari flash disk itu. Ada data tentang kejahatan divisi, Ritter, kudeta pemerintah, jual beli senjata nuklir,
Dr. Margaret, eksperimen saraf, kebocoran virus. Carlos, pembunuhan, penyusup, sabotase. Entah apa yang dilihat Ellie, ia terkejut dengan hal itu. Setelah itu ia menghampiri Aiden. Saat akan bertanya sesuatu, tiba-tiba Margaret datang yang membuat mereka terkejut. Ternyata ia memakai rompi anti peluru sehingga ia tidak tewas saat di hotel. Singkat cerita, Margaret, Carlos, Ellie, dan Aiden sudah berada di sebuah ruangan. Aiden yang tidak percaya dengan Margaret menukar gelas tehnya dengan milik Margaret. Setelah itu mereka meminumnya. Margaret lalu membahas isi berkas itu. Bertanya apakah Ellie sudah ingat kenapa menemui Bakunin. Ellie lalu teringat saat menemui Bakunin. Bakunin mengatakan kalau Silver Bullet ada bersama si penjaga. Bakunin yang menganggap urusannya sudah selesai dengan Ellie, tiba-tiba Ellie membunuhnya yang memicu bom di ruangan itu aktif dan meledak. Ellie melompat dari jendela dan jatuh ke sungai. Ellie lalu berkata kalau dirinya yang membunuh Bakunin. Ellie ternyata adalah agen divisi. Dan hal yang membuatnya terkejut tadi adalah data kejahatan dirinya, yaitu pembunuh, sabotase, penculik diplomat, dan penyusup. Tiba-tiba mereka bertiga pingsan. Ternyata minuman itu sudah diberi obat tidur oleh Carlos. Saat Ellie tersadar, ia sudah berada di kantor Ritter dan melihat Ritter sedang membakar flash disk itu. Dengan ramah, Ritter meminta untuk memberitahu di mana Alfred berada. Karena masih menjadi ancaman untuk Ritter walaupun berkas induk itu sudah dilenyapkan. Ellie menjawab kalau ia tidak tahu, hanya tahu di kebun anggur di Prancis. Aiden tahu lokasinya. Ritter mengatakan kalau sudah melakukan apapun, namun Aiden tidak mau mengatakannya. Ellie mengatakan kalau ia bisa membuat Aiden berbicara. Sebelum itu, Ritter coba membuat kesepakatan. Kalau Ellie bisa membawakan Alfred, ia akan mengembalikan kucingnya. Namun Ellie tidak peduli karena ia tidak suka kucing. Lalu mereka pergi ke tempat Aiden disiksa. Ellie lalu meminta Aiden untuk mengatakan di mana Alfred atau keadaan semakin buruk. Aiden yang tetap tidak mau mengatakannya tiba-tiba ditembak oleh Ellie. Setelah itu mengambil kalung Aiden, siapa tahu itu sebagai alat pelacak. Ellie lalu coba melacak rumah Alfred dengan memperkirakan waktunya, sekitar 12 jam perjalanan. Lalu coba mencari tempat tepatnya dari plat mobil milik Alfred. Pada akhirnya, Ellie bisa menemukan lokasi rumah Alfred. Ternyata itu hanya siasat Ellie. Ellie mengatakan kepada Ritter kalau diam-diam Ellie mengirim berkas induk kepada Alfred. Tapi ternyata file itu tidak bisa terkirim karena butuh izin. Sadar dengan hal itu, Ellie lalu menyerang Margaret dan Ritter. Lalu pergi dan tidak lupa membawa kucingnya. Di tempat lain, para penjaga yang mengira kalau Aiden sudah mati lalu membuka borgolnya. Namun tiba-tiba Aiden sadar lalu mengajar kedua penjaga itu. Setelah itu Aiden merasa lemas, coba menyuntikkan adrenalin ke dalam tubuhnya, yang membuat tubuhnya bugar lagi. Ritter yang masih bisa berdiri lalu mengaktifkan alarm peringatan. Sedangkan Ellie dengan menggunakan kartu akses milik Ritter masuk ke ruang senjata. Tak begitu lama datang Aiden masuk ke ruangan itu juga. Saat melihat Ellie, Aiden menodongnya. Ellie mengatakan kalau mereka di pihak yang sama. Aiden tidak percaya karena Ellie menembaknya tepat di jantung. Ellie menjelaskan kalau ada ruang 5 cm yang ditembak pada sudut yang tepat akan tampak seperti tembakan ke jantung. Tetapi peluru akan tembus dan selama pendarahan dihentikan akan membuatnya sadar kembali. Ruangan itu disebut koridor vaskular. Itu ide untuk menghidupkan Kara di buku ke-6-nya. Aiden merasa kalau itu konyol, namun kenyataannya Aiden masih hidup. Karena hal itu membuat Aiden terkesan. Mereka harus pergi ke ruang server agar bisa mengirim data itu kepada Alfred.
Karena akan menghadapi banyak anggota divisi, mereka berdua lalu memilih senjata dan peralatan yang digunakan. Ritter yang tahu di mana Ellie dan Aiden berada mengirimkan prajurit untuk membunuh mereka. Saat ruangan itu dibuka, muncul asap merah yang membuat para tentara tidak dapat melihat Aiden dan Ellie. Sedangkan mereka berdua menggunakan helm khusus sehingga mereka dapat melihat dalam asap. Sambil menari, mereka berdua menumbangkan satu persatu para prajurit. Singkat cerita, karena asapnya diserap dan hilang, membuat Ellie dan Aiden bisa dilihat. Karena itu mereka kabur melalui ventilasi. Ritter lalu meminta Carlos untuk membawa semua pasukan untuk mengejar mereka. Saat Ellie dan Aiden muncul di ruang bahan bakar, pasukan di tempat itu lalu coba menembakinya. Namun tidak mengenainya, malah membuat pipa-pipa minyak menjadi bocor. Tak lama Carlos pun datang. Saat tahu minyak pada bocor, ia memerintahkan untuk tidak menembak. Ritter memerintahkan untuk menutup pompa minyak itu yang membuat minyaknya berhenti muncrat. Namun ruang itu sudah cukup banyak dipenuhi minyak. Carlos lalu meminta untuk bertarung menggunakan pisau. Namun mereka tidak mudah berjalan di atas minyak karena licin. Ellie yang ingat kalau ia bisa selancar lalu memasang pisau di sepatunya dan di senapannya. Setelah itu ia berselancar di atas minyak lalu menyerang satu persatu para tentara. Yang terakhir Ellie membunuh Carlos dan untuk sentuhan terakhir Ellie berputar sambil menembak dan menumbangkan semua pasukan. Ritter yang kesal lalu turun tangan pergi ke ruang server. Ternyata untuk mengirim file itu perlu pindah retina milik Ritter. Ritter tiba-tiba menodong Aiden dan Ellie. Saat sudah dekat, tiba-tiba Alfie muncul dan langsung lompat ke arah Ritter dan mengacak-acak mukanya. Aiden lalu menembaknya, namun karena serangan kucing itu, mata Ritter jadi tidak bisa digunakan. Dan mereka perlu rencana lain. Mereka lalu naik ke atap. Ternyata mereka berada di kapal tanker. Rencana terakhir untuk mengirim file itu melalui kubah satelit. Ellie mengirim file itu dan diterima oleh Alfred. Langsung proses download. Tiba-tiba terdengar suara dari kotak musik yang dibawa oleh Margaret. Suara itu membuat Ellie jadi bisa dikendalikan dan memerintahkan untuk menyerang Aiden. Sambil menyerang Aiden, Ellie mempause pengiriman datanya. Aiden yang tidak bisa melawan Ellie menjadi bulan-bulanan. Saat Aiden sudah tidak bisa apa-apa dan Ellie akan menginjaknya, tanpa diduga dari belakang Margaret dipukul oleh seseorang yang membuat kotak musik itu pecah dan Ellie sadar. Ternyata orang yang memukul Margaret adalah Kara, dan penggemar yang mengirim ide itu juga Kara. Ide itu muncul karena Kara mengalaminya. Lalu Ellie melanjutkan pengiriman datanya. Setelah file lengkap dikirim, Alfred begitu senang. Setelah itu mereka bertiga pergi dari kapal itu dan kapal itu diledakkan. Pada akhirnya Ellie dapat menyelesaikan bukunya. Alfred mendapat medali terhormat dari CIA. Setelah melaporkan berkas induk itu, Kara mengembangkan teknologi. Sedangkan Aiden berpasangan dengan Ellie. Saat sesi tanya jawab, ada satu orang yang membuat Ellie terkejut karena mukanya mirip dengan Argyle. Di akhir cerita diperlihatkan 20 tahun yang lalu di sebuah rumah yang terdapat tulisan The Kingsman. Diperlihatkan Ritter saat menjadi bartender dan seorang anak muda bernama Aubrey Argyle, dan cerita pun usai.